Sudiro yang dikenal sering membantu orang-orang dalam menyelesaikan berbagai macam persoalan yang berhubungan dengan hal-hal gaib, kini harus dihadapkan dengan situasi yang sangat sulit dengan semakin tingginya ilmu-ilmu kebatinan dan ajian-ajian ilmu kanuragan yang dimilikinya, serta banyaknya makhluk-makhluk gaib yang menjadi perewangannya. Sudiro harus mengalahkan kekuatan gelap yang lebih besar dari semua kekuatan yang pernah dia hadapi sebelumnya. Semua berawal dari mimpi-mimpi buruk yang terus menghantuinya. Dalam tidurnya, Sudiro sering melihat sosok besar yang memiliki energi luar biasa dengan wajah yang menyerupai dirinya, namun lebih gelap dan lebih menakutkan. Sosok itu menatapnya dengan mata merah membara, mengeluarkan suara menggelegar yang seakan-akan merobek langit. Sosok itu bukanlah sosok makhluk gaib biasa, karena dari sorot matanya ada amarah, keserakahan, dan kegelapan yang terpancar dengan jelas. Dalam setiap tidurnya, mimpi itu selalu datang seperti panggilan dari kedalaman jiwanya yang paling gelap. Sudiro sering terbangun dengan nafas tersengal, serta keringat dingin yang membasahi tubuhnya. Ia tahu bahwa mimpi-mimpi yang ia alami itu bukan sekedar bunga tidur, melainkan adalah sebuah peringatan atau sebuah pesan yang dikirim oleh kekuatan yang tidak bisa ia abaikan. Pada suatu malam, mimpi itu berubah menjadi lebih menakutkan lagi. Dalam mimpinya itu, sosok makhluk besar yang memiliki wajah menyerupainya berdiri tegak di tengah hutan yang terbakar. Langit yang memerah kala itu membuat Sudiro merasa tidak berdaya. Tubuhnya terasa kaku dan sulit untuk digerakkan. Sementara itu, suara angin terdengar seperti jeritan kesakitan dan penderitaan yang sangat panjang, dan tanah di tempatnya berpijak mulai retak, seolah tak mampu menahan kekuatan besar dari energi gelap yang terpancar dari sosok makhluk tersebut. "Kau tak bisa terus lari dariku, Diro," ujar suara itu bergema di telinga Sudiro, meskipun mulut dari sosok itu tidak bergerak. Langit yang semula berwarna merah perlahan mulai semakin gelap dan pekat, seolah malam itu telah menelan harapan terakhir yang ada di dalam jiwa Sudiro. Api yang menjilat-jilat pepohonan di sekitar hutan tampak seperti lidah-lidah neraka yang mengeluarkan suara berderak yang seakan berbisik penuh ancaman. Asap pekat mulai mengaburkan pandangannya, membuat udara semakin sesak dan terasa sangat panas. Meski tubuhnya kaku, Sudiro bisa merasakan denyut energi yang begitu kuat, seperti gelombang kejut yang menghantam tubuhnya berulang kali. Setiap kali ia mencoba bergerak, rasa sakit menyerang seolah ratusan duri yang menancap di dagingnya. Makhluk besar itu berdiri tidak jauh darinya. Wajahnya menyerupai cermin yang retak, dengan garis-garis gelap yang berdenyut seperti aliran darah hitam. Matanya merah menyala, tidak hanya memandang Sudiro, tetapi menembus hingga ke dalam jiwanya. Setiap tatapan dari makhluk itu seperti sebuah penghakiman yang menyusuri setiap dosa dan setiap rasa marah, serta setiap luka yang pernah disimpannya dalam-dalam. Mulutnya menganga, mengeluarkan suara geraman yang mengguncang bumi, seakan memanggil kekuatan gelap dari kedalaman neraka. Di sekeliling Sudiro, suara angin terdengar semakin keras, meraung-raung menyayat hati, dan perlahan-lahan ia mendengar suara-suara familiar dari orang-orang yang pernah ia kenal. Suara itu terdengar dari mereka yang pernah ia kecewakan, yang pernah ia sakiti, bahkan suara dirinya sendiri di masa lalu. Suara-suara itu terus berbicara kepadanya, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa takut yang menggema langsung ke dalam hatinya. Setiap jeritan membawa gambaran penderitaan yang begitu nyata, membuatnya merasakan kembali rasa bersalah, kehilangan, dan kebencian yang ia kira telah lama terkubur. Tanah di bawahnya mulai retak lebih dalam lagi, menampakkan cahaya merah yang membara seperti lahar panas. Dari celah-celah tersebut, tangan-tangan hitam muncul, meraih dan mencengkeram kakinya. Tangan-tangan itu terasa dingin, tetapi menyengat seperti besi panas yang membakar kulitnya. Sudiro ingin berteriak, tetapi suaranya hilang,
tenggelam dalam keputusasaan yang semakin dalam. Ia merasa dirinya ditarik perlahan ke bawah, ke dalam kegelapan yang tak berujung. Sosok makhluk besar yang memiliki wajah menyerupainya itu terlihat mulai melangkah maju. Setiap langkahnya menyebabkan guncangan besar yang meruntuhkan sisa-sisa hutan di sekitarnya. Suara makhluk itu terdengar seperti ribuan suara berbicara sekaligus, terdengar berat dan penuh kemarahan. Kau tidak pantas memiliki kekuatan yang kini kau miliki, Tiro. Kau tidak bisa terus lari dari bayanganmu sendiri. Aku adalah kau dan kau adalah aku. Bersiaplah menerima akhir yang layak, Tiro. Ujar suara dari sosok makhluk gaib yang jaraknya semakin mendekat itu. Langit yang terlihat gelap kini mulai dihiasi kilatan-kilatan yang menyambar ke tanah, memecahkan bebatuan dan menghancurkan pohon-pohon yang tersisa. Hutan itu bukan lagi tempat nyata, melainkan cerminan dari kehancuran jiwa Sudiro. Segala sesuatu di sekitarnya seperti manifestasi dari ketakutan, penyesalan, dan amarah yang telah lama ia abaikan. Namun, di tengah kehancuran yang dirasakannya itu, Sudiro merasakan sesuatu yang aneh. Di dalam dirinya, Sudiro mendengar suara kecil yang nyaris tidak terdengar di tengah gemuruh kegelapan. Suara itu mengingatkannya pada ajaran gurunya bertahun-tahun lalu. Dalam dirimu ada cahaya yang tak bisa dipadamkan. Tak peduli seberapa besar kegelapan yang mengelilingimu, Tiro. Ujar suara yang menyulut sesuatu dari dalam dirinya, hingga seberkas kecil keberanian mulai terasa membesar. Dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Sudiro mencoba melawan rasa kaku di tubuhnya. Ia mulai menggerakkan tangannya, perlahan tetapi pasti. Tangan-tangan hitam yang mencengkeramnya mulai melemah. Dari dalam dadanya, ia mulai menggumamkan mantra aji yang telah ia kuasai sepenuhnya. Dan setiap mantra aji mulai membawa cahaya kecil yang membentuk lingkaran pelindung di sekelilingnya. Ini belum berakhir, Tiro. Ini hanya sebuah awal kecil. Aku pasti kembali untuk membawamu ke dalam kegelapan, di mana tempat itu tercipta untuk orang-orang sepertimu. Ujar sosok makhluk gaib dengan sorot mata tajam yang seolah menguliti tubuh Sudiro. Kata-kata itu seperti belati yang menusuk langsung ke hatinya, dan ketika terbangun, Sudiro memutuskan bahwa ia tak bisa menghindar lagi. Ia harus mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya dan bersiap untuk menghadapi kekuatan gelap itu sebelum kegelapan itu akan terus menghancurkannya dari dalam. Sudiro terbangun dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Udara di ruangan tempat ia beristirahat terasa berat, seakan mimpi tadi telah meninggalkan jejak yang nyata. Kata-kata terakhir dari makhluk dalam mimpinya masih terngiang di telinga, seolah gema dari kedalaman dunia yang tak kasat mata. Aku pasti kembali untuk membawamu ke dalam kegelapan. Sri Kanti yang selalu setia menemani Sudiro pun ikut terbangun malam itu. Dengan rasa khawatir yang mendalam, Sri Kanti mencoba menenangkan Sudiro yang wajahnya terlihat sangat pucat malam itu. Apa kau bermimpi buruk lagi, Mas? Tanya Sri Kanti dengan wajahnya yang terlihat tegang. Benar, Kanti. Tapi sepertinya apa yang baru saja terjadi bukanlah sekedar mimpi biasa. Balas Sudiro yang langsung berdiri dari tempat tidurnya. Sudiro menatap keluar jendela ke arah malam yang tampak tenang. Namun, di balik ketenangan itu, ia merasa ada sesuatu yang sedang mengintai dan mengawasinya dari kegelapan. Ia tahu bahwa makhluk itu bukan hanya bayangan dalam mimpi, melainkan sesuatu yang nyata, sesuatu yang mungkin berakar dalam jiwanya sendiri. Meski sementara menghilang, tapi kegelapan itu pasti akan kembali dan lebih kuat serta lebih mematikan. Setelah mendapatkan kembali ketenangan dalam dirinya, Sudiro pun mulai mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada dirinya. Sri Kanti yang terlihat cemas pun membiarkan suaminya itu
menenangkan diri di sebuah kamar yang biasa dia gunakan sebagai tempat untuk bermeditasi. Tanpa menunggu lebih lama, Sudiro pun menyiapkan dirinya. Ia duduk bersila di tengah ruangan, di mana ia merasa paling tenang. Ia menutup matanya, memusatkan pikirannya, dan mulai menggumamkan mantra pemanggilan. Perlahan, ia masuk ke dalam keadaan meditasi yang dalam, membiarkan dirinya terhubung dengan energi alam semesta. Ketika Sudiro memasuki keadaan meditasi yang lebih dalam, udara di sekitarnya berubah. Ruangan yang awalnya tenang kini terasa berat, seolah dipenuhi oleh energi yang bergerak tanpa bentuk. Cahaya dari lilin yang menyala mulai berkedip-kedip, dan aroma dupa yang membakar semakin tajam, menyatu dengan getaran mistis yang memenuhi ruangan. Perlahan-lahan, sosok pertama yang muncul adalah sosok Gatra Prawira, yang merupakan perewangan terkuatnya. Sosok tersebut datang dengan aura yang begitu besar, hingga membuat udara terasa bergetar. Wujudnya yang seperti manusia, dengan tubuh kekar berlapis cahaya kebiruan yang menyilaukan, serta keempat tangan yang terlihat besar. Gatra Prawira kini terlihat seperti sosok panglima perang yang siap melindungi Sudiro dari segala ancaman. Suaranya yang terdengar menggema memberi Sudiro rasa tenang sekaligus dorongan semangat. Tidak lama setelahnya, dua sosok lainnya muncul dari sudut ruangan yang tampak memudar menjadi bayangan. Ki Wanasela yang berwujud seperti pria tua berjubah putih dengan tongkat dari kayu keramat di tangannya hadir dengan langkah pelan namun penuh wibawa. Matanya yang memancarkan kebijaksanaan menatap Sudiro dengan lembut. Ia adalah perewangan yang selalu membawa nasihat dan pengetahuan, menjaga agar keputusan Sudiro tetap berada di jalan yang benar. Di sisinya, Ki Wanataru berbentuk seperti sosok tinggi dengan kulit hijau tua, menyerupai penjaga hutan purba. Tubuhnya terbalut akar-akar hidup yang tampak menggeliat, memancarkan energi yang menghubungkan dunia manusia dengan alam semesta. Akhirnya, dari bayangan yang lebih pekat di belakang mereka, muncullah Wanarupa, perewangan yang lebih liar dan misterius. Wujudnya yang dapat terus berubah, selalu menjadi sosok andalan dari Sudiro dalam menghadapi ancaman besar. Ketika mereka semua telah berkumpul, ruangan itu terasa seperti menjadi pusat dari dua dunia, yaitu dunia manusia atau alam nyata dan dunia gaib. Gatra Prawira yang tahu jika Sudiro sedang menghadapi sesuatu yang besar dan berbahaya mulai maju lebih dekat dan menanyakan apa yang sebenarnya diinginkan oleh Sudiro. Apakah ada sesuatu yang sangat berbahaya hingga kau memanggil kami ke lembah jagat maya ini, Diro? Tanya Gatra Prawira dengan suara yang terdengar menggema. Benar, Diro. Bukankah kita bisa berbicara di rumahmu seperti biasanya? Imbuh Ki Wanasela yang juga merasa ada sesuatu yang tidak biasa pada diri Sudiro kala itu. Aku sengaja membawa kalian ke lembah jagat maya agar tidak ada makhluk gaib selain dari kalian yang mengetahui tempat ini, Ki. Karena saat ini aku sedang mengalami sesuatu yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Balas Sudiro menjelaskan. Katakan apa yang sedang kau alami saat ini, Diro? Balas Gatra Prawira yang semakin penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Sudiro. Tunggu sebentar, Wira. Aku harus menunggu Widanu dan juga memanggil Tirta Bagya. Balas Sudiro lagi. Langit di atas lembah jagat maya mulai berubah warna, beranjak dari jingga senja ke ungu pekat malam. Angin berhembus lembut, namun membawa bisikan-bisikan aneh yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Di tengah lembah itu, Sudiro berdiri tegak menunggu kedatangan Widanu, putra semata wayangnya. Meskipun mereka tinggal di bawah atap yang sama, namun Sudiro tidak pernah menceritakan apa yang sedang dialaminya kala itu. Tidak lama berselang, suara langkah pun terdengar mendekat, disertai aura yang kuat dan stabil. Widanu muncul dari balik pepohonan yang menjulang, mengenakan pakaian sederhana namun mencerminkan sosok yang tegas. Cahaya yang terpancar wajahnya yang muda, penuh dengan keyakinan dan ketenangan,
yang mengimbangi aura ayahnya. Walau ia tahu panggilan ini bukanlah perkara biasa, Widanu menyembunyikan kegelisahannya di balik sikap hormat dan sigap. Widanu melepaskan pandangan sejenak ke sekeliling lembah. Matanya yang tajam memindai setiap sudut, mencoba memahami suasana. Ia bisa merasakan energi yang mengalir di tempat itu, energi yang bercampur antara harmoni dan kekacauan. Dengan suara rendah namun mantap, ia mendekati Sudiro sambil mengucap salam sebagai tanda hormat. Sudiro menatap putranya. Hatinya penuh rasa bangga sekaligus berat. Widanu adalah sosok yang luar biasa, pewaris ilmu Pancawara yang tidak hanya menguasai 5 elemen kehidupan, tetapi juga mampu menyeimbangkan kekuatan alam semesta. Namun, Sudiro merasa ragu, bisakah ia membawa anaknya ke dalam masalah ini? Walaupun ia tahu bahwa ilmu Pancawara memiliki batas, dan apa yang akan mereka hadapi bukanlah sekedar pertarungan fisik, tetapi konflik yang melibatkan jiwa. Sepertinya aku merasakan kegelisahan sampean, Pak. Apakah Bapak merasakan sesuatu yang berbahaya? Tanya Widanu dengan wajah yang terlihat tetap tenang. Sudiro sempat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh Widanu. Ia tahu bahwa ikatan darah mereka memungkinkan Widanu merasakan apa yang sedang terjadi. Meski ia tak pernah berbicara tentang hal itu, namun Sudiro tetap memilih untuk tidak langsung menjelaskan semuanya. Sebaliknya, ia menarik nafas dalam-dalam dan memandang lembah yang sunyi. Sebentar, Le, kita masih harus menunggu Tirta Bagya. Sepertinya dia enggan keluar dari dalam tubuhku. Balas Sudiro dengan senyum yang mengembang di wajahnya yang terlihat tegang. Apa susahnya keluar dari dalam tubuh Sudiro, Ki? Tanya Gatra Pawira dengan kedua matanya yang mulai bercahaya dan menatap tajam ke arah Sudiro. Tenang, Wira. Jangan sampai ada pertikaian antara kau dengan Tirta Bagya. Balas Sudiro yang meminta Gatra Pawira untuk sedikit bersabar. Dengan gerakan pelan, Sudiro mulai menyiapkan lingkaran energi di tanah lembah jagat maya. Suasana pun seketika berubah menjadi lebih tegang. Udara yang sebelumnya bergerak perlahan kini seperti tertahan, membuat nafas terasa berat. Widanu yang menyadari bahwa ini bukan sekedar hal biasa, langsung memasang sikap waspada, namun tetap fokus. Ketika Sudiro mulai melantunkan mantra pemanggilan untuk meminta Tirta Bagya keluar dari tubuhnya, energi di sekitar mereka mulai bergemuruh. Aura kegelapan mulai muncul dari dalam tanah, menciptakan bentuk kabut pekat yang melingkari lingkaran energi. Widanu bisa merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dari apa yang pernah ia hadapi sebelumnya. Matanya menyipit dan ia mulai memusatkan energi Pancawara dalam dirinya, siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Keluarlah, Ki. Aku hanya ingin berbicara denganmu, ujar Sudiro dalam hatinya, seraya memanggil sosok Tirta Bagya yang telah lama bersemayam di dalam tubuhnya. Untuk apa memintaku keluar, Diro? Apakah ada pertarungan yang harus aku jalani sehingga kau memintaku untuk meninggalkan tubuhmu? Balas sosok Tirta Bagya dengan tenang. Ada sesuatu yang ingin aku sampaikan, Ki. Di tempat ini sudah ada Gatra Pawira dan yang lainnya, pinta Sudiro dengan tenang. Akan tetapi, setelah beberapa saat menunggu, Tirta Bagya yang berada di dalam tubuh Sudiro pun tidak kunjung keluar. Widanu yang memiliki kepekaan lebih tinggi dibandingkan makhluk-makhluk gaib yang menjadi perewangan Sudiro itu, langsung meminta Gatra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan juga Wana Rupa untuk waspada. Dia tahu jika apa yang sedang dihadapi ayahnya itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Dan benar saja, apa yang telah diduga oleh Widanu kala itu, alih-alih keluar dari dalam tubuh Sudiro, Tirta Bagya justru melakukan hal lain yang tampak membahayakan keselamatan mereka yang ada di lembah jagat maya. Setelah terdiam cukup lama, tiba-tiba saja tubuh Sudiro mulai mengeluarkan asap putih. Asap putih yang keluar dari tubuh Sudiro semakin tebal, mengepul tinggi ke udara seperti kabut yang tak terbendung. Energi yang terpancar dari tubuhnya begitu kuat
hingga tanah di sekelilingnya mulai bergetar hebat, menciptakan retakan-retakan kecil yang menjalar seperti akar pohon. Udara di lembah jagat maya menjadi berat, penuh dengan aura yang tidak bersahabat. Widanu dan Katrapawira serta Kiwanasela dan Kiwanataru dan Wanarupa segera menyadari bahwa ini adalah pertanda buruk. Tubuh Sudiro yang semula tegap dan tenang dalam lingkaran energi kini berubah secara drastis. Kulitnya memerah, seolah terbakar oleh api dari dalam dirinya sendiri. Sisik-sisik hitam seperti kulit ular mulai muncul, menutupi permukaan kulitnya yang manusiawi. Matanya yang biasanya memancarkan kebijaksanaan dan ketenangan berubah menjadi merah menyala, penuh dengan amarah dan kekuatan liar yang sulit dikendalikan. Widanu mengeraskan hati dan berdiri di depan para perewangan ayahnya itu. Tubuhnya tegap dan penuh konsentrasi. Ia menyadari bahwa Sudiro tidak lagi sepenuhnya dapat mengendalikan dirinya sendiri. Tirtabagya yang seharusnya keluar dari tubuh Sudiro kini memilih jalan lain, yaitu memanifestasikan dirinya melalui tubuh ayahnya dan menggunakan tubuh itu sebagai medium untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya atau yang biasa disebut dengan Tiwikrama. Tubuh Gatrapawira pun langsung merespon hal itu dengan memancarkan cahaya kebiruannya, membentuk perisai energi untuk melindungi mereka semua. Kiwanasela mulai melantunkan mantra penyeimbang. Suaranya bergetar seperti aliran air yang berusaha memadamkan api yang sedang membara. Kiwanataru dengan akar-akar kuat yang dipanggilnya dari tanah menciptakan pagar pelindung di sekitar lingkaran energi. Sementara itu, Wanarupa dalam wujud harimau besar berdiri tegak di sisi Widanu, siap melindunginya jika keadaan semakin tak terkendali. Namun Widanu tahu bahwa ini lebih dari sekedar pertarungan fisik. Ini adalah pertempuran antara kehendak ayahnya dan sosok yang telah lama bersemayam di dalam dirinya. Widanu pun mulai memfokuskan energi Pancawara di telapak tangannya, membentuk lingkaran energi yang memancarkan 5 kekuatan. Energi Pancawara mulai berputar, menciptakan aura yang berusaha menenangkan kekacauan yang terjadi di sekeliling mereka. Dengan tubuh yang memerah serta sisik hitam itu, Sudiro berdiri dengan gerakan kaku namun penuh kekuatan. Dari mulutnya terdengar suara yang bukan lagi milik Sudiro, melainkan gema suara Tirtabagya yang keluar dari dalam dirinya. Getaran suara itu begitu kuat hingga pepohonan di sekeliling lembah bergetar, dedaunan berguguran, dan tanah semakin retak. Akhirnya, aku bisa menguasai tubuhmu, Sudiro. Ujar sosok Tirtabagya yang kini sudah sepenuhnya menguasai tubuh Sudiro. Widanu yang tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan hal ini berlangsung lebih lama, langsung melangkah maju untuk menghadapi ayahnya yang kini telah berubah menjadi sosok yang nyaris tidak dikenalinya. Walau Widanu dan yang lainnya telah mengetahui wujud Sudiro ketika dia bertiwikrama dengan Tirtabagya, namun kali ini terlihat sangat berbeda dari yang biasanya mereka lihat. Tanpa sedikit pun rasa ragu, Widanu mengangkat tangannya dan memusatkan energi Pancawara ke lingkaran pelindung yang telah dibuat oleh para perewangan untuk memperkuatnya agar aura kegelapan dari Sudiro tidak menyebar lebih jauh. Namun, aura Tirtabagya semakin kuat, melawan setiap upaya untuk menahan kekuatannya. Tubuh Sudiro yang besar dan memerah itu mulai mengeluarkan kilatan cahaya hitam, seperti petir yang menghancurkan apapun yang ada di jalannya. Salah satu kilatan energi itu mengenai perisai energi Gatrapawira dan membuatnya bergetar hebat dan hampir pecah. Meski situasi semakin genting, Widanu tetap tenang. Ia memahami bahwa ini adalah saat-saat krusial. Jika ia menyerang Sudiro secara langsung, itu bisa beresiko melukai jiwa ayahnya yang masih berjuang di dalam. Sebaliknya, ia memilih jalan lain dengan memusatkan energinya untuk masuk ke dalam medan batin Sudiro, mencari inti pertempuran antara Sudiro dan Tirtabagya.
Dengan ilmu Pancawara yang dimilikinya, Widanu menutup matanya dan membiarkan kesadarannya terhubung dengan batin Sudiro. Namun sebelum itu, Widanu berpesan kepada Gatrapawira untuk menahan tubuh ayahnya sebisa mungkin agar tidak pergi meninggalkan lembah jagat maya. Setelah memberi pesan kepada Gatrapawira, dalam sekejap Widanu telah berada di dunia yang berbeda, sebuah ruang batin yang gelap dan penuh dengan bayangan serta kabut tipis yang menghalangi pandangannya. Di sana ia melihat Sudiro berdiri dengan tubuh yang lelah dan hampir menyerah ketika berhadapan langsung dengan Tirtabagya dalam kekuatan penuhnya. Tirtabagya yang menjelma sebagai sosok besar dengan mata merah menyala dan sisik hitam berkilauan tampak mendominasi pertempuran itu. Serangan demi serangan terus diarahkannya ke arah tubuh lemah Sudiro. Namun Sudiro tidak menyerah. Dengan tangan gemetar, dia mencoba membalas serangan tersebut. Dengan penuh tekad, ia mencoba menyalakan cahaya kecil di dadanya yang menjadi inti dari kekuatannya sebagai manusia. Widanu yang menyaksikan hal itu pun langsung melesat dan berdiri tepat di depan Sudiro sambil menghalau serangan-serangan dari Tirtabagya. "Kau memang luar biasa, Sudiro. Di saat-saat kau hampir kalah, kau masih memiliki rencana untuk menyelamatkan diri," ujar sosok Tirtabagya yang masih berwujud ular besar berwarna merah dengan sisik-sisik hitam yang menghiasi tubuhnya. "Apa yang kau inginkan dari ayahku, Ki?" tanya Widanu dengan tegas. "Bukankah kau sudah mengenal ayahku dan kau juga lama berada dalam tubuhnya?" imbuh Widanu dengan sorot matanya yang tajam. "Aku juga tidak mengerti, Danu. Namun naluriku sebagai makhluk pemangsa menuntunku untuk mendapatkan apa yang selama ini telah dilarang oleh ayahmu," balas sosok Tirtabagya sambil mendengus. "Sudah 2 windu aku terkurung dalam tubuh ayahmu, dan aku juga harus meninggalkan kebiasaanku sebagai makhluk pemangsa," imbuh sosok Tirtabagya menjelaskan. "Jangan kau lukai Tirtabagya, Le. Dia hanya kehilangan sedikit kesadarannya saja. Itulah sebabnya Bapak memintamu datang ke lembah jagat maya, karena sudah lama Bapak mengalami mimpi-mimpi buruk yang sangat menyiksa. Dan dengan keyakinan yang Bapak miliki itulah, akhirnya Bapak sendiri tahu jika mimpi-mimpi itu berasal dari Tirtabagya yang ingin menguasai tubuh Bapak dan kembali ke tempat asalnya dan mencari mangsa dari manusia-manusia yang tidak berdosa," ujar Sudiro lirih kepada Widanu. "Danu mengerti, Pak. Tapi kenapa Bapak tidak menceritakannya lebih awal?" balas Widanu dengan pertanyaan yang membuat Sudiro menghela nafasnya. "Aku pikir aku dapat menjaganya dengan baik dan terus mengurung rasa laparnya di dalam tubuhku, Le. Tapi ternyata kekuatan Tirtabagya terus berkembang dan Bapak harus mengakui jika kini Tirtabagyalah yang menguasai tubuh serta pikiran Bapak," balas Sudiro menjelaskan. Dalam ruang batin itu, Widanu yang berdiri di samping ayahnya langsung memegang bahu Sudiro. Dia mulai memberikan energi Pancawara yang mengalir dari dirinya ke dalam tubuh ayahnya. Cahaya kecil di dada Sudiro perlahan-lahan tumbuh, memancar semakin terang. Tirtabagya yang semula mendominasi terlihat mulai mundur dan menjauh. Dia tahu jika yang kini di hadapannya bukanlah orang sembarangan, tapi seorang pemuda yang memiliki ilmu Pancawara yang dapat mengalahkan makhluk gaib kuat seperti sosok naga hijau atau Patih Tirtapawana. Sementara itu, di lembah jagat maya telah berlangsung pertempuran dahsyat antara tubuh Sudiro yang telah bertiwi krama dengan Tirtabagya melawan Gatrapawira, Kiwanasela, Kiwanataru, dan Wanarupa. Pertempuran di lembah jagat maya berlangsung dengan intensitas yang menggetarkan alam di sekitarnya. Tubuh Sudiro yang kini sepenuhnya dikuasai oleh kekuatan Tirtabagya memancarkan aura hitam yang hampir tidak bisa dihentikan. Setiap gerakan dari tubuhnya menciptakan ledakan energi yang meluluhlantakkan tanah, pohon, bebatuan di sekelilingnya. Langit di atas lembah tampak memerah, seolah-olah mencerminkan kekuatan yang sedang bergejolak di bawahnya.
Gatrapawira dengan tubuhnya yang bersinar kebiruan melesat maju, mencoba menghadang serangan dahsyat dari Sudiro. Dengan mantra-mantra pelindung yang ia kuasai, ia menciptakan perisai energi yang menahan pukulan pertama. Namun, kekuatan Tirtabagya yang telah menguasai tubuh Sudiro terlalu besar. Perisai itu pecah dalam sekejap dan Gatrapawira terpental jauh, jatuh ke tanah. Setelah Gatrapawira terkapar, Kiwanasela dan Kiwanataru segera mengambil alih. Kiwanasela melantunkan mantra air, menciptakan arus deras yang mengelilingi tubuh Sudiro. Dia berusaha memadamkan aura merah menyala yang menyelubungi tubuhnya. Sementara itu, Kiwanataru memanggil akar-akar besar dari dalam tanah yang melilit tubuh Sudiro. Ia berusaha menahannya agar tidak bergerak lebih jauh. Namun, tubuh Sudiro yang bertiwi krama dengan Tirtabagya hanya mengerahkan kekuatan lebih besar dan mampu mematahkan akar-akar itu seperti tali rapuh. Wanarupa yang tahu jika kekuatan Sudiro teramat besar saat bertiwi krama mulai mencari perwujudan yang memiliki kekuatan besar dan kesaktian tinggi. Dengan ilmu yang dimilikinya, Wanarupa pun langsung berubah wujudnya menjadi sosok naga putih besar dengan sayapnya yang sangat lebar. Dengan kekuatan luar biasa, Wanarupa yang kini berwujud Eyang Naga Wana pun mencoba menaklukkan Sudiro melalui kecepatan dan serangan fisiknya. Cakarnya yang tajam menyambar ke arah tubuh Sudiro, menciptakan goresan di sisik hitamnya. Namun, serangan itu tampaknya hanya membuat Sudiro semakin marah. Dengan kekuatan penuh, Sudiro pun mengarahkan serangannya ke arah Wanarupa yang dapat dihindari sosok naga legenda itu. Sementara itu, Widanu yang telah selesai memberikan energi pancawara miliknya kepada Sudiro segera berpamitan kepada sang ayah. Dia tahu jika di luar alam batin ayahnya sedang terjadi pertempuran hebat. Namun sebelum pergi, Widanu terlebih dahulu memastikan jika ayahnya dapat mengalahkan Tirtabagya dan kembali mendapatkan kesadarannya. Pergilah, Re. Beri sedikit waktu agar aku bisa kembali menjinakkan Tirtabagya seperti yang pernah aku lakukan beberapa tahun yang lalu, ucap Sudiro dengan wajahnya yang penuh keyakinan. Mendengar apa yang dikatakan oleh sang ayah, Widanu pun langsung melesat pergi. Dan setelah kembali ke lembah jagat maya, Widanu berdiri di tepi medan pertempuran, menyaksikan dengan hati berat. Ia tahu bahwa menyerang Sudiro secara langsung hanya akan memperburuk keadaan. Ayahnya tidak hanya menjadi musuh bagi mereka, tetapi juga sedang terperangkap dalam perjuangan melawan Tirtabagya yang mendominasi dirinya. Widanu menarik nafas dalam-dalam, memusatkan energi pancawara yang mengalir dalam dirinya, dan mulai melantunkan mantra penyeimbang. Mantra itu menciptakan lingkaran energi berwarna-warni yang perlahan-lahan menyelimuti lembah. Cahaya dari energi tersebut mulai menembus aura kegelapan yang diciptakan oleh Tirtabagya, menciptakan semacam ruang energi murni di tengah kekacauan. Gatrapawira, Kiwanasela, Kiwanataru yang terluka segera merasakan kekuatan penyembuhan dari lingkaran tersebut. Namun, Sudiro yang masih dikuasai Tirtabagya tidak menunjukkan tanda-tanda melunak. Ia melesat dengan kecepatan yang tinggi dan menyerang langsung ke arah Widanu. Serangan itu begitu kuat hingga menciptakan gelombang kecut yang menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Widanu dengan kecepatan langsung membentuk perisai energi pancawara di sekelilingnya. Serangan itu menghantam perisai hingga menciptakan ledakan besar yang mengguncang lembah. Ketika debu dan asap mulai mereda, Widanu tetap berdiri tegak di tempatnya. Meskipun perisai energi yang ia ciptakan sudah retak, ia tahu bahwa ia tidak bisa bertahan lama dengan pertahanan semata. Dengan suara mantap, ia melanjutkan mantra pancawara, mengubah lingkaran energi menjadi gelombang energi yang perlahan-lahan menyusup ke dalam tubuh Sudiro. Pertarungan di alam batin pun kembali terjadi dengan luar biasa.
Jiwa Sudiro berusaha merebut kembali kendali dari Tirtabagya yang berusaha menancapkan cengkramannya lebih dalam. Cahaya dari mantra Pancawara yang diciptakan oleh Widanu mulai masuk ke dalam batin Sudiro, menciptakan retakan kecil di dominasi Tirtabagya. Dengan bantuan energi dari Widanu, jiwa Sudiro mulai bangkit kembali. Ia memusatkan seluruh kekuatannya, menggenggam cahaya kecil di dalam dirinya, dan mulai melawan kekuatan Tirtabagya yang menghancurkan. Kau tidak akan mampu mengalahkanku, Diro, karena selama ini aku telah belajar banyak cara bertarung darimu. Selain itu, aku juga selalu mendapatkan energi dari tubuhmu yang cukup besar itu, ujar Tirtabagya dengan penuh keangkuhan. Apapun yang kau inginkan, aku akan kembali menyadarkanmu, Tirtabagya, karena aku telah bersumpah jika aku akan bersamamu sampai akhir hayatku, balas Sudiro dengan tegas. Seboyo mukti seboyo pati, imbu Sudiro dengan wajah yang terlihat tenang. Dengan adanya energi Pancawara milik Widanu, kini Sudiro terlihat lebih kuat dalam menyerang dan bertahan. Walau tidak ingin melukai Tirtabagya, namun Sudiro tahu jika ada resiko besar yang harus diambilnya dalam pertarungannya melawan Tirtabagya. Dan di saat dia harus memilih, Sudiro pun kembali teringat akan pesan Abah Uta yang mengatakan, jika setiap makhluk terikat dengan takdirnya masing-masing, maka dari itu Sudiro akhirnya memutuskan untuk melepas Tirtabagya dari ikatan bersamanya dan membiarkan Tirtabagya memilih jalannya sendiri. Dengan keputusan itu, Sudiro pun langsung menyerang Tirtabagya. Walau serangan tersebut tidak mematikan, namun kini Tirtabagya tampak kewalahan dengan kekuatan yang dimiliki oleh Sudiro. Hingga akhirnya Sudiro pun menggunakan ajian Sindung Geni dan berusaha memasukkan ajian itu ke dalam tubuh Tirtabagya. Walaupun tahu jika Sudiro kembali mendapatkan kekuatannya berkat bantuan Widanu, namun Tirtabagya tidak ingin menyerah. Dengan segenap kesaktiannya, Tirtabagya pun terus memberikan perlawanan terhadap ajian-ajian yang dilancarkan oleh Sudiro. Sadarlah Ki, kita bukanlah musuh, tapi kita ini saudara, ujar Sudiro dengan nada suara yang tegas. Tutup mulutmu, Diro. Selama ini aku telah mengikuti semua kemauanmu dan mengabaikan apa yang aku inginkan. Dan jika hari ini aku tidak dapat membawamu ke alamku, maka aku pastikan suatu saat nanti aku akan kembali, balas Tirtabagya dengan serangan pamungkasnya. Bersamaan dengan itu, Sudiro kembali melesatkan ajian Sindung Geni dengan kekuatan yang sangat besar. Ajian tersebut berubah menjadi butiran bola api yang berisi energi panas, yang walaupun dihindari ataupun diterjang akan tetap meninggalkan jejak yang sangat kuat. Dan benar saja, ketika ajian Sindung Geni bertabrakan dengan ajian Banyu Sewindu milik Tirtabagya, ledakan keras disertai guncangan tidak dapat dihindarkan. Dan bersamaan dengan itu, tubuh Tirtabagya pun terpental jauh ke belakang dan langsung menghilang meninggalkan kepulan asap hitam yang berubah menjadi kabut pekat yang menutupi pandangan Sudiro. Sementara itu, di lembah jagat maya, perlahan-lahan aura gelap yang menyelubungi tubuh Sudiro mulai mereda. Warna merah menyala di tubuhnya memudar, dan sisik hitam yang menutupi kulitnya mulai mengelupas seperti abu yang tertiup angin. Tubuh Sudiro bergetar hebat, dan akhirnya ia jatuh berlutut di tengah lembah. Tirtabagya yang semula mendominasi mulai kehilangan kekuatannya. Widanu segera menghampiri ayahnya, meletakkan tangannya di bahu Sudiro dan membisikkan mantra penenang yang melengkapi proses penyembuhan. Katra Pawira, Kiwana Sela, Kiwana Taru, dan Wana Rupa yang terluka namun selamat berdiri di sekeliling mereka, menjaga agar aura lembah tetap stabil. Ketika aura gelap mulai mereda, keheningan di lembah jagat maya pun seolah memberikan ketenangan. Sudiro meskipun terlihat masih lemah,
tapi dia berhasil kembali menjadi dirinya sendiri. Walau pertempuran itu meninggalkan bekas yang mendalam di dalam dirinya dan semua yang terlibat. Namun mereka tahu bahwa meskipun Tirta Bahagia telah diredam, tapi ancaman itu masih belum sepenuhnya hilang. Sebuah perjalanan baru telah dimulai. Sebuah perjalanan untuk menyelaraskan kekuatan besar yang bersemayam di dalam tubuh Sudiro dan memastikan bahwa ia tidak akan menjadi musuh bagi dirinya sendiri maupun dunia di sekitarnya. Widanu membuka matanya dengan nafas berat namun penuh rasa lega. Sudiro yang kini kembali ke wujud aslinya duduk bersila dengan mata terpejam. Ia tampak kelelahan, tetapi sebuah senyuman tipis menghiasi wajahnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini belum selesai sepenuhnya, tetapi untuk malam itu mereka telah memenangkan babak pertama. "Bagaimana dengan Ki Tirta Bahagia, Pak?" tanya Widanu penasaran. "Sahabatku itu telah memilih jalannya sendiri, Leh. Dan saat ini dia benar-benar telah pergi dari dalam tubuh Bapak," balas Sudiro menjelaskan. "Apakah ada yang terluka dalam pertempuran di tempat ini, Leh?" tanya Sudiro sambil mengedarkan pandangannya ke seluruh penjuru lembah jagat maya. "Hanya luka biasa, Pak, tapi semua selamat dan sedang dalam pemulihan," balas Widanu yang membuat hati Sudiro merasa tenang. "Syukurlah, Leh," ucap Sudiro sambil menghela nafas panjangnya. Setelah pertempuran yang menghancurkan itu, lembah jagat maya perlahan mulai pulih dari kerusakannya. Tanah yang retak dan pohon-pohon yang tumbang tetap menjadi saksi bisu kekuatan yang saling beradu di tempat itu. Angin yang berembus lembut membawa aroma tanah basah, seolah mencoba menenangkan luka-luka alam yang baru saja terjadi. Sudiro duduk bersila di atas tanah yang hangus. Tubuhnya masih terlalu terasa lelah, tetapi jiwanya mulai menemukan ketenangan. Widanu berdiri tak jauh darinya, menjaga ayahnya sambil mengawasi lembah dengan penuh kewaspadaan. Para prewangan, meskipun terluka, tetap setia berada di sekitar Sudiro. Gatra Pawira tampak duduk bersandar pada batu besar, mencoba memulihkan kekuatannya. Ki Wanasela mengalirkan aliran air kecil untuk menyiram tanah yang menghitam, seolah berusaha mempercepat pemulihan lembah. Namun, di tengah keheningan itu, Sudiro menyadari bahwa pertempuran yang baru saja terjadi bukan hanya tentang mengalahkan Tirta Bahagia. Itu adalah pertarungan melawan sisi tergelap dari dirinya sendiri. Sesuatu yang mungkin selalu ada di dalam dirinya. Kekuatan besar yang ia miliki telah memberinya kemampuan untuk melindungi, tetapi juga berpotensi menjadi bencana jika tidak dikendalikan dengan bijaksana. Di dalam batinnya, Sudiro merenungkan segala hal yang telah terjadi. Ia tahu bahwa kekuatan gelap Tirta Bahagia tidak pernah benar-benar musnah. Ia hanyalah melemah, bersembunyi di sudut-sudut gelap yang tak terlihat, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali, untuk menghadapinya di masa depan. Sudiro tidak hanya membutuhkan kekuatan fisik atau ajian yang lebih kuat untuk menghadapinya nanti, tetapi juga ketenangan hati dan kedamaian jiwa yang sejati. Setelah semua kembali tenang, mereka pun pergi meninggalkan lembah jagat maya dengan langkah pelan, meninggalkan bekas-bekas pertempuran yang akan menjadi pengingat akan apa yang telah terjadi. Di kejauhan, bintang-bintang bersinar terang, seolah menyaksikan perjalanan mereka menuju masa depan yang penuh dengan tantangan. Perjalanan Sudiro untuk menemukan keseimbangan sejati masih panjang. Ia harus kembali menyelaraskan kekuatannya, mengendalikan ego, dan menghadapi setiap bayangan gelap yang mencoba merasukinya. Namun, dengan Widanu dan para prewangan di sisinya, ia percaya bahwa ia memiliki peluang untuk mencapai kedamaian yang selama ini ia cari. Kedamaian yang tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk dunia di sekitarnya. Selesai. Demikianlah sebuah kisah, semoga terhibur dan bisa mengambil hikmah. Kisah Sudiro ini insya Allah akan saya tayangkan di WN Anthony terus ya, sambil selang-selinglah dengan kisah-kisah yang lainnya. Ini sekali tamat, tapi ada kisah-kisah lain tentang
Kang Sudiro yang akan memecahkan segala jenis kasus yang berkaitan dengan hal klinik gaib seperti Pak Harjo juga Mbah Margono. Wen Antoni pamit undur diri, sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya Bang Untung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak. Wassalamualaikum, sampai jumpa di kisah lainnya. Terima kasih, alhamdulillah.